Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa itta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun riwaya fihi Imamul Bukhari wa Muslim annahu yaqul unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tajdaru ni'matallahi alaikum. Hadirin ikhwat iman jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kepada kita terkait dengan nikmat, terkait dengan hakikat kehidupan, makrifat kehidupan, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa beribadah, bisa mengerjakan apa yang mau kita kerjakan. Sebagai hamba yang beriman akan pasti menyadari diri akan hal itu, sehingga lisan kita akan berucap alhamdulillah, karena memang pujian itu yang pantas kepada Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Salat kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur. Ngaji kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur. Infak sedekah kita belum. Mengapa demikian? Karena semuanya itu bergantung kepada satu hal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar ibn Khattab, Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu bergantung kepada niat. Kadang-kadang kita sholat itu sudah mewujudkan diri niatnya lillahi ta'ala, kita sendiri. Atau boleh jadi kita itu sholat dengan niat lillahi ta'ala, namun terkadang syarat yang menjadi terimanya ibadah tersebut ternyata tidak membuat ibadah itu diterima. Salah satu contohnya adalah masalah wudu. Saya selalu memperingati jamaah agar berhati-hati dengan wudu. Karena wudu itu adalah syarat sholat, maka wudunya harus baik dan benar. Karena kalau tidak baik dan benar, sebagus apapun sholat kita, itu tidak diterima oleh Allah. Bahkan Nabi itu mengatakan, sebesar koin saja tidak terkena air wudu, itu air wudunya tidak sah. Maka kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Orang Islam itu dilarang yang namanya musyrik. Dilarang yang namanya musyrik. Tapi setiap hari kita menjadi orang musyrik. Lebih mengutamakan hawa nafsu ketimbang ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kita seperti itu, sehingga mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Berpikiran dunia baru kemudian nomor 2 akhirat. Padahal Nabi menyuruh apa? Tawazun. Tawazun itu apa? Seimbang antara dunia dan akhirat.
Kalau waktunya sholat, ya sholat. Waktunya kerja, ya kerja. Waktunya ngaji, ya ngaji. Waktunya jalan-jalan, ya jalan-jalan. Tetapi jalan-jalan jangan lupa dengan sholat. Jangan lupa dengan syukur. Jangan lupa dengan tawakal. Ini yang membuat kita menjadi manusia yang merugi. Ada waktu luang yang diberikan oleh Allah untuk bersyukur, kita tidak mau bersyukur. Lalu kemudian tatkala waktu itu sudah sempit, baru kita bilang, waktu saya sempit, bagaimana mau sholat, bagaimana mau bersyukur. Ini yang terkadang membuat kita menjadi orang yang rugi. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, membebaskan keyakinan manusia yang salah kepada keyakinan yang benar. Yang tadinya menyembah hawa nafsu, jadinya menyembah Allah. Tidak akan mungkin orang itu menyembah nafsu kalau bukan karena kebutuhan nafsunya. Ada orang yang pingin kebal sampai dia berpuasa, nafsu. Ada orang yang pingin punya duit, maling, nafsu. Ada orang yang menikah karena nafsu. Ada orang yang sholat karena nafsu. Ada orang yang ngaji karena nafsu. Tidak boleh karena nafsu. Mengaji itu harus karena Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ditanya, mana buktinya kalau kita mengaji itu karena nafsu? Kita tidak pernah memperhatikan tajwidnya, hanya memperhatikan selesainya. Benarnya tidaknya bacaan kita, yang penting selesai. Sholat juga begitu. Yang penting kan sholat, tapi tumaknina dari sholat. Apakah Rasul tidak mengajarkan tumaknina dalam sholat? Rukuknya, sujudnya bagaimana? Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan orang yang mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah bisa sholat, bisa ngaji. Alhamdulillah bisa nikah. Alhamdulillah bisa punya anak. Alhamdulillah bisa punya teman. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika berteman, itu bertemannya ngajakin ke jalan yang benar, bukan ngerusakin. Karena bentuk dari syukur itu adalah mengajak teman ke jalan yang baik, yang lurus, yang selamat. Nah, ikhwati iman, kembali kepada kajian kita, Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, masih pada bab awal, babul adab, bab tentang kesopanan. Kita masuk pada hadis yang kedua, di mana hadis ini yang meriwayatkannya adalah Imamul Bukhari dan Muslim, atau biasa disebutnya dengan muttafaqun alaih, disepakati oleh dua imam hadis. Hadis ini dari Abi Hurairah. Beliau mendengar ungkapan Rasul. Lalu kemudian beliau menyampaikan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian orang-orang yang ada di bawah kalian. Dalam kaitannya adalah masalah tentang dunia, bukan tentang ibadah. Bukan tentang ibadah, tapi tentang dunia. Karena apa? Karena manusia itu sering mengukur manusia yang lainnya melalui harta. Kalau enggak kaya, enggak dihormatin. Kalau enggak pejabat, kagak dihormatin. Kalau orangnya hitam jelek, kagak dihormatin. Kalau orangnya pendek, kagak dihormatin. Tapi kalau ganteng, wah, lain cerita. Bahkan pilihannya itu mesti hidungnya mancung, bibirnya sensual. Kalau perempuannya kayak gitar Spanyol. Dalam Islam tidak melihat demikian.
Dalam Islam itu ketika memilih istri, Nabi menyebutkan apa? 4 hal yang perlu dilihat. 1, lihat cantiknya, lihat keturunannya, lihat hartanya, lihat agamanya. Lalu kemudian Nabi bilang apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang paling utama, agamanya. Maka kamu akan beruntung. Kenapa? Karena agama, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia cantik, mau dia jelek, akhlaknya tetap solihah. Beda dengan kalau perempuan udah kaya, suami tidak jadi suami, bisa jadi diinjak-injak, apalagi kalau dia punya karirnya tinggi. Dia tidak bersyukur dengan adanya suami. Itu bedanya, Pak. Tapi kalau bicara agama, mau suaminya miskin, mau suaminya hitam, ya suami saya. Saya terima dia lillahi. Begitu juga sebaliknya dengan laki-laki. Menjadi laki-laki yang beriman, menerima perempuan itu apa adanya. Kalau udah jadi istri, yaitu istri saya. Mentang-mentang udah gendut, terus kemudian, oh bukan istri saya. Nggak jaga badan, salah. Suami yang harus jagain badan istrinya, tutup aurat istrinya, karena bagian daripada auratnya suami adalah ada pada istrinya. Ini ajaran agama. Begitu juga terkait dengan masalah harta. Nabi itu tidak melihat orang itu kaya, miskin, tidak. Kaya-kayanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, itu orang-orang kaya. Itu adalah orang-orang kaya di zaman Nabi, sahabat Nabi mulia. Tapi ketika ada Abu Dzar Al-Ghifari, duduknya tetap sama. Nggak ada tuh Abu Dzar di belakang. Abu Dzar, kamu kan miskin, belakang. Atau yang paling miskin, Bilal bin Rabah. Ya Pak ya, udah miskin, hitam lagi. Oh, Bilal di belakang. Enggak ada, Pak. Bilal itu di sampingnya Nabi. Ali bin Abi Thalib di samping Nabi. Enggak ada yang namanya kalau miskin dia di belakang, dia di luar. Enggak ada. Kenapa? Ikhwatu iman. Makanya Nabi bilang, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihat orang yang ada di bawah kamu. Kalau kita udah lihat, Pak, nanti kita bersyukur. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Alhamdulillah saya masih punya motor, Pak. Yang di sono punya sepeda. Yang punya sepeda lihat lagi ke bawah. Alhamdulillah masih bisa ngayuh sepeda. Yang di sana kakinya lumpuh, pakai kursi roda. Yang kursi roda lihat lagi ditarik. Pernah lihat, Pak ya? Yang ditarik di jalanan itu sama bapaknya, sama saudaranya itu buat minta-minta uang. Ada lagi yang pakai guling-guling yang gak ada tangan, gak ada kakinya. Kalau mereka saja bersyukur kepada Allah, lah kita yang sempurna kenapa enggak? Kalau mereka saja mau beribadah kepada Allah, kenapa kita enggak? Kalau mereka saja mau meninggalkan maksiat, kenapa kita enggak? Mungkin ada yang pernah tahu seorang wanita yang masih muda, masih gadis, Pak, yang matanya buta hafal Al-Quran, yang keluar di TV. Pernah lihat? Ketika ditanya, apa yang Anda minta? Yang pertama kali, apa yang dia minta? Yang saya pinta adalah mudah-mudahan orang tua saya masuk surga. Wartawannya nanya, kenapa enggak minta matamu supaya kelihatan? Saya lebih baik mata saya buta ketimbang mata saya terbuka. Kalau terbuka nanti maksiat. Betul, Pak? Tapi bukan berarti bapak-bapak harus tutupin mata kemana-mana. Salah juga. Tutup mata, buka mata adalah ujian. Bisa jalan, nggak bisa jalan, ujian. Orang kaya, orang miskin, ujian.
ganteng, jelek, ujian, cantik, jelek, ujian, punya istri, ujian, enggak punya istri, ujian, Pak. Tidak ada yang tidak ada ujian, semua kita penuh dengan ujian, namun kita yang mesti berjalan yang benar di atasnya. Masing-masing ada ujian. Lalu kemudian kata Rasulullah, wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Dan janganlah kalian melihat ke atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdar. Ajdar ini kalau dalam bahasa Arab sering disebut dengan jidar. Ihtaqaraf. Artinya hampa, tertutup, lalu kemudian mengembang. Makanya orang-orang yang punya berlebih sering tertutup, Pak. Apa yang tertutup? Kebenarannya. Yang dilihat adalah apa yang dimiliki, padahal apa yang dimiliki itu ya adalah ujian buat dia. Adalah ujian buat dia, buat kita, Pak. Termasuk saya yang duduk di depan ini ujian, Pak. Jangan dikira duduk di depan itu wah, masuk surga. Belum tentu, Pak. Mungkin bapak-bapak yang duluan masuk surga ketimbang saya yang di depan. Para ustadz bebannya berat. Para kiai, habib, gus dan macam-macam itu beban berat. Tanggung jawabnya berat, nggak ringan, Pak. Sama seperti bapak punya anak, punya istri, tanggung jawabnya berat. Lalu kemudian ikhwatu iman, fahuwa ajdaru an la tajdaru ni'matallahi alaikum. Karena kalau kita melihatnya ke atas, itu akan menutup diri kita untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Nggak bersyukur, Pak, malah sombong. Gue gitu loh kaya, gue gitu loh ganteng, memang kayak lo hitam dekil. Pak, kalau hitam itu siapa yang ngasih, Pak? Ada, Pak, kita ngecat sendiri kayak orang perak yang di jalan-jalan. Ada orang yang pakai cat perak itu aja orangnya bersih, Pak, ganteng-ganteng. Saya udah pernah lihat, Pak, yang perempuannya cantik-cantik, Pak, karena dia perempuan, Pak. Hanya waria, Pak, yang bikin bingung, entah ganteng apa cantik kagak tahu saya, Pak. Mau disebut apa? Waria. Yang cantik itu perempuan, yang ganteng itu laki-laki. Perempuan, waria apa, Pak? Dari dua bahasa ini kira-kira masuk ke mana? Waria? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Makanya ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang begitu bersyukur? Tidak. Kalau kita sudah merendahkan orang lain, kita itu tidak bersyukur. Kenapa? Karena orang itu bukan kemauannya, tapi kemauan Allah, Pak. Kita udah usaha banyak, Pak, ya, ingin jadi orang kaya. Kan katanya kalau jadi orang kaya itu hendaklah kerja sekerja-kerjanya. Kalau bisa nggak ada tidur, betul, Pak, ya? Coba tanya, Pak, sama tukang kelontong yang jualnya 24 jam, Pak. Ya, Pak, udah kaya belum? Udah kaya belum? Siang dari pagi sampai sore istrinya, malam suaminya, sampai lupa sholat. Ya, Pak, datang ke Keramat Jati, Pak. Di Keramat Jati di pasar ikan itu, Pak, jam berapa bukanya, Pak? Jam 11, oke, jam 11. Sampai pagi bisa bangun nggak dia? Tapi sholat tahajud nggak? Ada, nggak semua sholat tahajud. Lebih banyak yang kagak sholat ketimbang yang sholat, Pak. Nonton bola, kok bisa bangun? Bangun tahajud kok nggak bisa, ya? Bangun subuh susahnya bukan main. Tapi kok bangun nonton bola bisa, Pak? Bangun kencing kok bisa, Pak? Bangun buang air besar kok bisa? Nih bagi, mohon maaf, suami-suami bangun ketika butuh sama istri, kok bisa bangun, Pak?
Izin nih Pak ya, mohon maaf Pak ya. Tapi giliran untuk sholat tahajud, beban nggak? Apa kira-kira yang mendasarinya Pak? Niat kita Pak. Udah mikir, mendingan saya tidur dulu dah. Yang penting ntar malam jam 2, Mama jam 2 ya, kita ya. Teguh pendiriannya, pingin banget. Tapi kalau untuk sholat tahajud ada nggak keinginan itu? Cuma cita-cita kan? Ini yang membuat kita itu menjadi orang yang mundur, nggak maju Pak. Maka kalimat yang digunakan oleh Rasul ini untuk semua hal umum Pak. Hadis ini mutlak. Hadis ini mutlak. Bentuknya umum. Semua yang ada di muka bumi ini, kalau kita cara pandangnya adalah lihat ke bawah, dia aja kagak sholat, ngapain gue sholat? Dia aja kagak saum, ngapain gue saum? Ya sudah. Urusan kita Pak dengan Allah, urusan dia dengan Allah. Kalau dia masuk surga, memang kita ikut masuk surga Pak? Enggak kan? Kalau kita masuk surga, dia ikut masuk surga enggak? Enggak. Kecuali kalau dua-duanya sholat, dua-duanya ngaji. Makanya di dalam Islam disuruhnya apa? Kita boleh dengki sama dua golongan. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu Qur'anan fatalahu ana al-lail wan nahar. Kita boleh dengki, cemburu sama orang yang bisa membaca Al-Quran, lalu kemudian dia baca itu Al-Quran siang dan malam. Tapi kalau cuma bisa doang, kagak pernah baca, nggak usah cemburu Pak. Kenapa? Dia nggak bersyukur dengan bisa baca Qurannya. Karena kalau dia bersyukur dengan bisa baca Quran, dia baca itu Al-Quran Pak. Orang yang kagak bisa baca Quran pingin baca Quran, yang udah bisa kagak mau baca Quran. Yang udah bisa sholat berjamaah, jaga terus Pak sholatnya Pak. Karena ada banyak orang di luar sana ingin sholat berjamaah, ingin Pak, tapi belum mampu. Bagaimana caranya mengatur nafsunya, mengendalikan nafsunya supaya menjadi hamba Allah? Kita alhamdulillah bisa berjamaah Pak. Makanya oleh karena itu ikhwatul iman, lihat sama diri kita Pak yang mau selamat. Kalau bukan kita siapa lagi Pak yang nolongin kita? Kalau enggak bukan dari bapaknya yang mendidik anaknya menjadi anak yang sholat, anak yang baca Quran, siapa lagi Pak? Bapak mau di demo sama anak. Ketika bapak bilang, nak sholat, bapak aja belum sholat, mau Pak? Nak ngaji, bapak aja nggak ngaji. Terus bapak marah-marah sama anak, yang salah siapa Pak? Anak apa bapak? Anak apa bapak? Terus kemudian nanti kan kalau kamu ngedoain saya, walaupun saya nggak sholat, saya masuk surga. Apa begitu? Apa begitu Pak? Ayo nak baca Quran, ayo nak sholat, ayo nak ngaji. Bapak menyantai, pegang rokok, asik aja pegang rokok. Bapak udah cari uang aja, yang penting kamu aja sholat, kamu aja ngaji, kamu aja belajar. Bapaknya nggak belajar. Apa yang terjadi Pak? Anaknya masuk surga, bapaknya masuk neraka. Kenapa? Karena bapaknya tidak menjadi tauladan daripada anaknya. Ini Pak, termasuk bagian itu dari hadis ini, adab kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberi bagaimana? Sudahkah kita menjadi orang yang bersyukur? Sudahkah kita menjalani kesyukuran kita kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak? Bapak sampai saat ini masih menghirup udara nggak? Masih Pak ya? Bapak sehat? Alhamdulillah. Saya yakin Bapak nggak sehat. Masing-masing kita punya penyakitnya. Ada yang mah, betul Pak? Ada yang kolesterol, betul Pak? Tetapi oleh Allah Pak tidak dibikin pusing Pak kita itu. Nanti Pak kalau udah kelewatan kita Pak, berlebihan dengan urusan agama, baru mulai ada sakit. Kemudian nyalahin makanan kan? Ini gara-gara tadi pagi nih saya kagak makan. Betul Pak?
Coba kalau saya makan, pasti saya nggak sakit mah. Betul. Ini gara-gara tadi makan, ini habis kurban kemarin kan makan daging kebanyakan. Terus naik darahnya. Kolesterol, Pak ya. Apalagi daging kambing, Pak ya. Padahal oleh Rasul disuruh apa, Pak? Nggak boleh saum selama ayyamut tasyrik, wajib untuk meninggalkan urusan saum. Nggak boleh saum, Pak. Mau itu wajib sekalian. Kecuali kalau Ramadan, Pak. Karena kalau ayyamut tasyrik itu sampai dengan tanggal 13. Tanggal 13 itu adalah awal dari ayyamul bid. Nggak boleh. Tapi kalau kita saum tanggal 14, 15-nya boleh? Boleh. Dihitung 3 hari? Iya, dihitung 3 hari, Pak. Allah adil, Pak. Allah itu adil. Cuman kita yang gagak adil, Pak. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan saum tanggal 9 Arafah. Nggak ada yang mau saum, kan cuman sunnah. Betul, Pak? Disuruh untuk sholat sunnah rawatib, kan cuman sunnah. Ada kesempatan jarak panjang menunggu untuk waktunya sholat, suruh doa, nggak mau doa, tapi minta, Ustadz tolong dong tunjukin ke saya waktu-waktu mustajabnya doa. Kata ustadznya, antara azan dan iqamah, habis sholat, lagi sujud, sebelum subuh, setelah subuh, waktu mataharinya naik, ketika membantu orang lain, kemudian ketika mengirim sesuatu kepada orang tua, itu mustajabnya doa. Apa dibaca doanya, Pak? Enggak, Pak. Orang sujud aja pinginnya cepet-cepet. Kalau nggak cepet-cepet bangun digeremengin. Gitu, Pak. Padahal kan kata Rasulullah apa? Waktu dekatnya hamba dengan Allah itu kapan? Dikala sujud. Nabi bilang apa? Fa'akthiru doa aku. Perbanyaklah doa. Kita mah enggak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Cukup. Karena itu doa sujud. Punya hajat enggak? Punya hajat kan? Kenapa enggak minta? Saya udah minta sama Allah, Ustaz, tapi belum dikabulkan. Bukan belum dikabulkan. Bukan belum dikabulkan. Allah ingin melihat ketekunan kita, keteguhan kita, prinsip kita dalam doa. Sesuai enggak? Rabbi gufirli, ya Allah ampuni saya. Sudah pantaskah kita diampuni oleh Allah? Allahumma rzuqni rizqan thayyiban. Ya Allah, rezekikan saya rezeki yang baik. Sudah pantas belum terima rezeki? Atau nanti ketika terima rezeki dari Allah, ternyata kita menjadi orang yang kufur dengan rezeki yang Allah beri. Ketika diampuni oleh Allah, ternyata kita menjadi orang yang kufur dengan Allah. Ya, Pak. Tiba-tiba seorang hamba Allah datang kepada saya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah ketemu dengan Rasulullah. Kapan antum ketemu dengan Rasul? Di kala mimpi. Terus anak sekarang nggak sholat. Anak sekarang nggak sholat. Kenapa? Karena kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah, maka saya sudah pasti masuk surga. Na'udzubillah.